waktu-waktu di saat lagi karantina begini. Ki, Ya, kan lo kan sebagai perwakilan kita nih, kita para pelaku industri wisata selam, ya, dari lo ke pemerintah. ya, Nah, kemarin tuh kan kita udah dapat dari edaran dari lo juga, ya. yang mesti karantina juga. Nah, follow up dari pemerintah sendiri setelah ini apa, Ki? Yang lo tahu, yang mereka sounding ke lo? Sebenarnya mereka udah sounding ke semua industri ya. Tapi sebelumnya mungkin ya teman-teman sabar dulu. Yang penting sehat dulu. Dan memang secara mental dan fisik harus kuat karena kita akan menghadapi satu hal yang kereta yang panjang banget ini dalam bisnis kita, gitu loh. Jadi sebenarnya untuk bencana pandemik ini kan juga bukan yang pertama ya di dunia, bencana global ini, dan ini dampak terhadap sosial ekonomik itu sangat akan panjang sekali gitu. Nah, pemerintah sendiri sih sebenarnya sudah membuat beberapa stimulus, tapi mungkin untuk small businesses atau UMKM atau yang sifatnya jasa, karena kan kalau diving itu gini ya bro, kita kelihatannya aja besar gitu ya, tapi sebenarnya operational overhead kita itu kan bisa dibilang besar sekali gitu kan. Beda sama jasa-jasa yang lain gitu. Jasa-jasa yang lain itu kan mereka ada yang pure jasa ya, bahkan cuman modal seragam aja kayak kalau di pariwisata. Sisanya semuanya adalah interconnecting business gitu loh, tourism trade. Nah kalau di scuba diving, dive centers itu jasa, tapi kita punya aset yang decrease itu lumayan besar gitu, ya kapal, ya alat, ya kompresor, and so on semua gitu. Nah pemerintah sih sebenarnya sedang mencoba untuk memberikan sebuah stimulus yang lebih. Sekarang ini kan untuk pajak sudah ditetapkan ya, pajak sudah ditetapkan akan ada relaksasi pajak. Terus kan katanya Pak Presiden juga bahwa memang kredit itu dipermudah atau direlaksasi juga. Nah, itu yang mesti kita aware bahwa memang itu kebijakan dari pusat. Karena memang Indonesia itu adalah negara pemerintahan yang memang desentralisasi, jadi masing-masing provinsi dia punya aturan masing-masing. Jadi masing-masing provinsi harus mengelaborasikan peraturan dalam bentuk peraturan daerahnya mereka. Gitu. Nah, nggak hanya kita, tapi semua dari industri lain juga nge-push pemerintah daerah untuk segera kayak stimulus yang udah diberikan sama pemerintah pusat itu untuk dilaksanakan di daerah gitu. Nah, jadi ya the whole world is sekarang lagi memang kesulitan gitu loh. Nah, dan kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu menganjurkan kita bergantung sama pemerintah. Kita di perkumpulan, baik itu di asosiasinya usaha, di atau di agency, atau dari teman-teman kelompok kecil dan lain-lain, saya sih melihat justru kita mesti saling merangkul ya. Karena sepertinya ini akan panjang bro, gitu loh. Karena nah, kalau secara umum terkait dengan tanggap bencana pandemiknya, di sejarah itu ini yang pertama kali lagi setelah hampir 100 tahun ya, kurang lebih gitu ya. Dan Indonesia tidak punya protokol sebelumnya terhadap pandemik yang sebesar ini. Nah makanya kalau dilihat pemerintah ada krisis leadership-nya juga, tapi masih bagus gitu loh. Banyak keputusan bisa diambil gitu ya. Nah, sekarang kan masa darurat kan ditetapkan itu sama pemerintah sampai 29 Mei 2020 ya.
Berarti apa artinya itu? Berarti semua kebijakan, semua pergerakan itu dimulainya adalah untuk menanggapi virus corona secara darurat gitu. Dan ya kayak usaha kayak kita yang pariwisata pasti ditutup, di shutdown gitu kan, di shutdown. Nah, kalau buat industri pariwisata saya bilang ini udah lockdown, buat industrinya udah ditutup gitu loh. Karena apa? Destinasinya ditutup, atraksinya juga ditutup. Kita atraksi sebagai apa scuba diving industry, kita atraksinya amenitas itu seperti hotel, transport, dan lain-lain itu semua ditutup. Jadi kita benar-benar completely shutdown gitu loh. Nah, itu yang terjadi di masa darurat ini. Kenapa? Karena memang kita salah satu kegiatan yang memang mendatangkan orang dari luar, domestik atau internasional, yang memang cukup beresiko ya terhadap penyebaran virus ini gitu loh. Nah, apa sih setelah ini? Saya tuh berharap sebenarnya masa darurat ini selesai, tapi sebenarnya yang menentukan bukan pemerintah. Pemerintah dia cuma menentukan secara administratif aja. Yang menentukan sendiri itu sebenarnya kita sama virus. Kalau virusnya itu hilang atau memang sudah ada penanggungnya atau memang penangkalnya, itu masa darurat itu bisa selesai, bisa besok atau ya bisa panjang gitu. Jadi itu yang paling penting gitu. Setelah itu soalnya ada masa recovery nih kalau di industri gitu loh. Nah, di masa recovery ini sebenarnya pemerintah yang memang sudah ada komitmen sama seluruh industri pariwisata untuk mendorong dan mendongkrak industrinya lagi. Cuman di Indonesia khususnya kita memang salah satu yang terdepannya itu adalah pariwisata. Nah, pariwisata ini itu sangat bergantung sama industri transport, industri perhotelan, industri pangan, habis itu terutama industri transport ya, transportation industry seperti pesawat, kereta api, kapal api dan lain-lain. Kapal api apa? Nyebut brand deh lo. Iya, jadi nyebut brand. Itu boat sama ferry sama kapal laut ya, sama boat. Itu kita sangat bergantung gitu loh. Jadi nomor satu di masa-masa recovery yang kita benar-benar harus genjot benar-benar di industri kita. Nomor satu adalah persiapan destinasinya. Misalnya kayak di sini ada Butea, terus ada mungkin di dari Ternate ya kalau nggak salah ya, gitu kan? Dari Ternate. Industrinya yang industri di destinasi yang harus didukung dan masyarakat selam yang di sana yang harus benar-benar dikumpulin untuk memastikan memang destinasi itu safe to go. Itu nomor satu, gitu loh. Ya, jadi contoh kita mau ngomongin Bali, nggak usah Bali, Manado pertama kali di shutdown, Bunaken pertama kali di shutdown karena mayoritas tamunya mereka datangnya dari dari China gitu. Nah, China udah lockdown, akhirnya Bunaken juga udah mulai decreasing tamunya. Jadi sebenarnya destinasi wisata yang pertama yang shutdown itu di Manado gitu loh. Nah, gimana caranya kalau nanti pas recovery Bunaken dan sekitar dive spot kita harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan nomor satu adalah kenyamanan dan keamanannya. People will not go di saat memang destinasinya tuh masih ada angka-angka yang positif corona atau memang tidak siap dan lain-lain. Nah, implementasi di lapangan center sebenarnya di dalam recovery itu kita lihat pemerintah sudah boleh memperbolehkan kita untuk mempromosi apa tidak. Di saat memang untuk mempromosi, nomor satu yang harus dipromosi adalah safety. Safety di destinasi itu tersebut gitu. Destinasi itu safe untuk memang people to go. Center di sana safe, semua alat-alat udah disinfektan, staff-staff semua juga sudah sehat dan lain-lain lah, and so on. Itu di destinasinya. Namun itu tidak bisa berjalan dan menarik wisatawan di saat memang pesawatnya tidak berjalan. Nah, kan berarti kita sangat bergantung nih gitu. Dan ini saya melihatnya, saya ngitung mundur aja ya. Kalau misalnya besok sudah boleh dibuka industri,
tetap kita mesti ada protokol. Nomor satu adalah safety-nya, safety untuk destinasi, safety untuk dive centers, safety for wisatawan untuk masuk ke destinasi itu, dan mempromosikannya segencar-gencarnya gitu loh. Jadi mungkin itu dulu poin-poinnya, bro. Setelah itu baru, karena dari situ kita menuju ke normalisasi. Jadi ada 3 tahap: darurat, recovery, normalization gitu loh. Jadi jadi itu yang memang harus dilihat. Apa saja yang akan dilakukan? Pastinya nanti kita akan saat ini memang di asosiasi kita tidak bisa buat terlalu banyak. Kita udah buat survei, kita udah buat kasih laporan juga di bulan Maret. Memang udah mulai industri itu menurun. Kenapa? Di bulan Maret orang masih ada course, masih ada lain-lain ya, gitu, masih ada trip yang sisa-sisa sebelumnya. Kita akan di April ini kita akan ngadapin hal yang lebih berat gitu. Kenapa? Karena full di bulan Maret ini tidak ada pemasukan gitu loh. Pemasukan kita sebelumnya mungkin di bulan Februari ya, gitu loh. Di bulan Maret tidak ada jualan, tidak ada pemasukan nih. Di bulan April ke depan ini udah mulai terasa nih. Cash flow udah mulai terasa gitu. Jadi kita mesti bisa melihat itu gitu loh. Kalau ditanya gimana sih nih pemerintah, kenapa nggak begini, nggak bisa. Yang ngatur bukan pemerintah, yang ngatur sekarang COVID, yang ngatur ini corona gitu loh. Ya kan. Jadi kalau di rumah tuh anak-anak saya bilang ya corona ya please go away, itu kita nggak tahu tuh gitu loh. Dan sebenarnya saya juga sebenarnya menghimbau supaya memang jangan sampai ada di destinasi kayak di Ternate atau di Penida atau di Bali ada illegal tourism yang memang kita akhirnya kita layanin gitu loh. Itu bahaya ya, dan itu berdampak terhadap kita semua nantinya. Gitu. Kita nggak pengen akhirnya disalahin ya, karena Labuan Bajo ditutupnya lambat sih, begini begitu gitu loh. Nah sekarang juga tapi bermasalah gitu karena memang sekarang kayak mudik kan dibiarkan ya bro ya, boleh mudik gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya proteksi terhadap penyebarannya lebih tinggi gitu. Nah saya sebenarnya karena memang saya percaya dengan negara kepulauan sih ya. Jadi menurut saya dari Jawa ini untuk orang-orang yang mau nyebrang ke Bali atau ke Sumatera perhatiin benar-benar sama pemerintah gitu. Kenapa? Seandainya memang Pulau Jawa sudah healing, tapi ternyata Balinya malah terlambat, atau Lombok terlambat, atau Maluku terlambat, gitu kan, percuma. Karena destinasi kita ada di daerah gitu ya, gitu. Atau tiba-tiba Raja Ampat malah kena gitu, tapi terlambat, waduh, jadi repot tuh, gitu. Jadi mungkin itu dulu kali bro. Oke, thank you Ki untuk penjelasannya. Oke, sekarang kita ke Pak Sabre. Pak, masih ada Pak? Halo, masih ada. Oke Pak. Semoga lagi sehat-sehat Pak ya. Pak, oke, ini udah lumayan banyak nih teman-teman bergabung. Ada yang dari Manado. Betul. Halo Pak Nelson. Pani Rompas. Oke, Pak Sabre kan sebagai perwakilan SSI di Indonesia. Betul. Apakah ada komunikasi dengan SSI pusat selama pandemik ini? Misalkan ada, kayak gimana gitu loh? Bisa diceritain nggak? Mesti ngapain gitu-gitu? Oh iya, karena sebenarnya ini nggak khusus SSI sih, tapi lebih general sih. Nanti akan ada episode-episode berikutnya, mungkin kita akan mengundang narasumber yang dari afiliasi yang lain juga. Oke, silakan Pak Sabro. Ya, memang kan ini suatu hal yang siapapun tidak pernah akan menduga ya. Jadi begitu terjadi tiba-tiba di banyak negara lockdown ya, termasuk di Indonesia memang sekalipun istilah lockdown tidak ada, tapi kan istilah di rumah saja kan gitu. Artinya banyak perusahaan-perusahaan, apalagi yang bergerak di industri diving ini sudah mulai tidak ada operasional. Jadi traveling antar negara sudah nggak ada.
Jadi antar pulau juga terbatas dan bahkan saat ini sudah pada tutup semua, untuk penyeberangan sudah sulit segala macam. Kemudian jadi secara tidak langsung dive center, kemudian di lokasi destinasi penyelaman sudah pada tutup ya, seperti Tulambun sudah tutup, Amet sudah tutup, dan hampir semua lah. Apalagi yang SSI kan, yang sertifikasi yang terbesar itu memang Bali sama Lombok Utara juga sudah tutup beberapa minggu yang lalu kan, mungkin ada 2 minggu yang lalu kali. Jadi secara otomatis industri itu akan terpengaruhi secara masif gitu. Jadi dari mulai saat itu kami di SSI dengan kami kan perwakilan dari SSI internasional yang di wilayah wilayah Indonesia itu memang sudah merancang suatu rencana-rencana bagaimana kami sebagai stakeholder, yaitu ada di situ ada dive center, kemudian itu ada profesional dive SSI instructor, kemudian di situ juga ada service center itu. Bagaimana kita semua ini bisa dalam situasi yang serba sulit dan tidak menentu, entah ini sampai kapan gitu, kita bisa mengenerate juga income gitu loh. Nah ini yang di dalam beberapa seminar yang sudah berlangsung ini mulai Senin sama Jumat itu hampir setiap minggu itu ada. Jadi itu yang bergulir terus kita bicarakan. Nah, memang kita akan mempunyai sebuah sistem yang memang cukup untuk mendukung untuk melakukan online training secara live gitu loh. Seperti misalnya seperti sekarang ini ya kan, melakukan suatu seminar, anggap seperti itu, dalam grup itu bisa kita online dan jadi sistem kita itu cukup untuk mendukung. Memang ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan, yaitu misalnya untuk virtual class gitu kan, karena sistem kita itu cukup mendukung. Jadi beberapa yang mungkin diving yang tidak perlu untuk training di air, misalnya dry training gitulah. Misalnya seperti yang berbasis pada knowledge seperti SOD. Nah, saat ini SOD Science of Diving itu kan. Ya, jadi mungkin kalau organisasi lain itu kan kalau berbicara mengenai program-program profesional. Jadi teori basic daripada dive master itu kan gabung gitu kan. Kalau di SSI kan terpisah, namanya Science of Diving. Nah, ini kita menstimulasi bahwa dengan kita memberikan ini kepada dive center dan juga kepada umum yang non SSI untuk bisa mendapatkan free digital kit ini, harapannya kami adalah untuk meningkatkan jumlah para dive profesional. Misalnya kan dengan dia bisa mendapatkan ini secara gratis dari sisi dive center karena dia bisa melakukan training course, yaitu secara online mungkin dengan bimbingan pertemuan seperti menggunakan Zoom ini kan. Jadi dia bisa mengajar jarak jauh. Paling tidak dengan demikian dari dive center itu tetap aktif si instrukturnya, dive center juga tetap aktif, itu juga menstimulus suatu income. Dan juga diver yang dia jenuh di rumah untuk melakukan sesuatu sehingga ada hal berguna yang dia bisa lakukan. Jadi ini mungkin salah satu untuk menstimulus bagaimana dive center itu tetap bisa meningkatkan mendapatkan income, sekalipun ya memang ada keterbatasan mungkin yang no water training yang mungkin bisa dilakukan. No water training. Ya, no water training kan ini kan berbasis pada knowledge kalau saya diving gitu kan. Nah, ini mungkin bisa akan membantu, dan itu kami sudah launching itu mulai dari 1 April sampai dengan 30 Juni
itu sudah berlaku dan itu para profesional yang kebetulan saat ini mempunyai apa rating untuk bisa mengajar science of dating gitu. Ini kan gratis. Jadi buat itu bisa orang itu didaftarkan langsung dari dive center dan itu akan di waive dari biaya biaya digital kitnya. Dan karena kitnya udah termasuk ke digital digital card ya. Jadi kalau mau cetak kartu itu baru ada tambahan dan tambahannya itu kecil. Mungkin untuk SSI Dive Center udah tahu berapa gitu. Nah ini kami sudah launching dan itu mudah-mudahan ini dapat mengakselerasi daripada para dive profesional dan mungkin di sini juga ada kesempatan bagi dive center atau instruktur untuk mengkampanyekan ini kepada halayak umum gitu loh. Jadi dengan demikian dia instruktur atau dive center tetap bisa langsung berkomunikasi dengan kliennya dengan memberikan suatu hal yang gratis dan ini sangat berguna untuk kedepannya. Misalnya kedepannya dia mau jadi dive profesional. Jadi kita bisa tawarkan misalnya Divers Stress and Rescue satu paket dengan React Ride seperti itu ya kan. Jadi React Ride itu kan juga non-diving juga. Nah mungkin dengan pengajaran online ini itu sangat memungkinkan juga. Dan perlu saya sampaikan di sini untuk Science of Diving itu jadi ujiannya itu sudah terintegrasi dengan digital kit. Jadi kita tidak perlu untuk download ujian lagi, tapi persyaratan ujiannya memang di situ akan dibagi dalam beberapa part ujiannya. Jadi mesti harus lulus 100%. Jadi atas bimbingan instruktur atau dive center yang bertugas di dalam hal ini gitu. Jadi seperti itu, begitu dia nanti selesaikan program, nanti si dive center akan mensertifikasi yang bersangkutan. Dan ini berlaku sampai dari 1 April sampai 30 Juni. Dan ini sangat menguntungkan. Harapan kami sih ada multiple effect gitu loh. Selain kita menawarkan gratis kan juga kita bisa menawarkan program yang lain sekalipun nanti untuk confined water session-nya atau membutuhkan dating gitu kan nanti itu bisa ditunda gitu Mas. Setelah nanti situasinya pulih dan kita sudah bisa kembali lagi melaut atau sudah terbuka gitu. Jadi mungkin ini hal-hal yang bisa mungkin dilakukan. Begitu juga banyak juga program-program SSI yang tidak membutuhkan diving atau tidak membutuhkan medium air gitu ya kan. Dan itu memang dari awal program sistem SSI itu memang di setup untuk belajar online. Jadi itu mungkin ini suatu hal kekuatan daripada sistem SSI. Misalnya untuk program-program yang awareness lingkungan, ya kan? Itu banyak. Mungkin untuk program-program ekologi, coral identification, kemudian fish identification, marine ekologi, sak ekologi, kemudian sea turtle, mantare segala macam. Nah itu kan itu berbasis lingkungan dan program-program ini mungkin bisa dilakukan dengan virtual class. Nah, seperti misalnya dengan Zoom seperti ini, tergantung juga seberapa besar grup yang ikut kan gitu. Kalau besar sekali mungkin pilihannya bukan ini kan banyak sekali pilihan-pilihan untuk meeting online gitu ya. Mungkin bisa juga misalnya nitro course ya. Nitro course itu kalau SSI kan punya 2 atau Undesign Network 32 dan Undesign Network yang 40. Dan ini kan tidak dalam standar itu juga tidak mengharuskan misalnya untuk 32 tidak mengharuskan si instruktur harus dalam praktikal aplikasinya untuk analisa oksigen itu kan tidak harus bertemu gitu kan. Bisa dengan lewat online seperti ini.
Jadi yang penting kan pas nanti setelah disertifikasi mereka mau nyelam, nah tentu kan di situ ada dive profesional, begitu nanti suasana akan kembali normal di mana pemerintah sudah mengizinkan kita-kita ini melaut, itu kan nanti pas setelah dia sertifikasi dia mau menyelam, tentunya nanti dive profesional akan mendampingi lebih lanjut untuk melakukan analisa oksigen gitu. Tapi kan paling tidak dengan online seperti ini bisa banyak hal yang dilakukan dengan disupport oleh My SSI System. Jadi mungkin itu dalam keadaan sulit seperti sekarang juga bagus juga sih. Misalnya ini kita nggak tahu nih yang namanya di rumah saja gitu, kebijakan ini dan beberapa destinasi penyelaman ditutup ini. Jadi di dalam banyak hal mungkin yang perlu misalnya kursus-kursus yang seperti menolong diri sendiri. Misalnya first aid, CPR, kemudian oxygen provider. Nah ini kan juga khusus-khusus yang dibutuhkan nanti juga sebagai dive profesional. Nah mungkin ini juga bisa dimanfaatkan juga dalam situasi yang sulit ini gitu loh. Jadi kan paling nggak kan keluarga atau grup atau suatu grup gitu, dia butuh sebuah knowledge gitu loh untuk paling tidak bisa menolong dirinya sendiri dan menolong keluarganya. Mungkin kalau kita tawarkan khusus yang React Right dengan combine khususnya First Aid, CPR, dan O2, nah ini mungkin akan juga bisa membantu. Nah di situ juga instructor atau dive center bisa mengenerate income, sekalipun memang tidak tidak seperti dalam situasi normal. Dan ini sangat berguna. Satu untuk meningkatkan income, generate income dari dive center maupun dari dive profesional, dan ini juga sangat membantu keluarga atau kelompok orang untuk bisa melakukan sesuatu dalam keadaan yang sulit seperti ini, gitu. Dan ini tentunya knowledge seperti ini dalam situasi yang sulit seperti ini sepertinya sangat berguna. Nah, tergantung sekarang instruktur atau dive center yang mau bekerja lebih keras gitu loh untuk mempromosikan training-training yang non diving. Jadi mungkin itu yang memang banyak kita bahas dalam seminar-seminar yang dilakukan dengan Worldwide SSI dalam minggu-minggu ini. Jadi kami sudah melakukan itu dalam 2 minggu ini 4 seminar. Jadi semua pada intinya bagaimana kita semua tergerak untuk melakukan sesuatu, tidak harus berdiam diri dengan benefit-benefit dari sistem yang kita punya. Mungkin yang sudah yang running SSI Dive Center atau SSI instruktur mungkin sudah agak familiar dengan penggunaan usage daripada bisa dilakukan untuk at least dalam di mana kita dalam situasi terisolasi ini masih memungkinkan untuk tetap kontak dengan diver, tetap kontak dengan klien, kemudian bisa sedikit menggenerate income gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mungkin nanti lebih lanjut dalam beberapa diskusi mungkin akan saya respon lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak Pak Sabra. Itu Mas. Yes. Halo Mbak Tea. Ya, halo. Oke, sekarang kita masuk ke Mbak Tea. Untuk teman-teman, Mbak Tea adalah owner dari Octopus Dive di Nusa Penida.
Beliau merupakan salah satu pionir perdivingan di Indonesia. Oke, Mbak Tia, Mbak Tia boleh tolong ceritain nggak apa yang dilakuin sama Octopus Dive semenjak ada anjuran pemerintah untuk menutup tempat-tempat wisata supaya COVID-19 nggak menyebar? Iya, waktu itu sebelumnya kami udah antisipasi ya, udah kayak siap-siap lah. Meskipun sesiap-siapnya nggak siap juga. Waktu ini kita biar layar satu aja gimana? belasan Maret, jadi kami udah prepare dengan mengadakan meeting. Artinya memperkuat dalam dulu. Seperti itu. Karena tim kami ya bagaimanapun adalah tim terbesar di pulau, 20 orang. Pasti makannya banyak. Gajinya banyak juga. Itu kami siapkan untuk prepare mentalitas ya. Bagaimanapun kami, Joshua, Abi, sama aku, manajemen mempersiapkan dan kami meeting, ajakin teman-teman, ajakin tim untuk melihat realita dengan berani tapi nggak lebay. Semacam itulah. Untuk juga tetap punya kepedulian, punya saling, sehingga kalau biasanya itu kita bergandengan tangan, kali ini kita harus berpelukan, seperti itu. Bagaimana caranya untuk kita bersama-sama mampu melalui semuanya ini. Itu yang di bagian persiapan, meskipun tidak siap juga. Kemudian habis itu kami mulai ada keputusan kan, ada keputusan. Nah mungkin di sini ada temanku dari pulau, ada Joshua sama Abi. Nanti kita bisa tanya langsung apa yang mereka lakukan. Tapi prinsipnya ketika keputusan dan semuanya itu menjadi nol, kami nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang ada itu adalah bersih-bersih. Soalnya aku melihat bagaimanapun di sela-sela kesibukan kita hari-hari itu banyak hal yang nggak sempat kepegang lah, katakanlah seperti itu. Nah, seperti apa nanti kita tanya sama Abi sama Joshua. Kalau boleh nggak, Timur? Boleh. Ya nanti habis itu ya. Kemudian saya juga concern sama pendidikan. Jadi di dalam waktu-waktu yang memang harus, akhirnya kami manajemen mengambil kebijakan untuk 50%. Jadi teman-teman kita itu dirumahkan 50% dengan digaji 50% juga. Nah, habis itu pulau bikin beres-beres apa aja, ntar kita tanya sama Abi. Dan untuk mengadakan pendidikan itu baik pendidikan diving juga, baik pendidikan bahasa Inggris, dan ya kita tanya aja langsung sama Abi ya, Abi sama Joshua. Halo Bi, Jo. Dulu Bi. Boleh ceritain kemarin apa yang kita lakukan saat udah ada keputusan kita nggak boleh ngapa-ngapain? Operation manager. Oke, silakan Bi. Terima kasih semuanya. Kenalkan dulu, saya Arbianto Azmi, saya stay di Penida saat ini, dan saya di Dive Center Butea. Yang bisa kita lakukan dengan kondisi sekarang, ya nggak ada pilihan, kita cuman bisa berdiam diri. Berdiam diri maksudnya kita nggak ada aktivitas diving, ya nggak ada tamu sama sekali, karena yang datang ke Penida pun sudah dibatasi 100%, asing itu nggak boleh nyebrang ke Penida. Lokal pun yang datang ke Penida itu pun sangat dibatasi. Dari penyeberangan dari Sanur untuk menuju ke Penida, itu kalau bertujuan untuk wisata sepertinya itu susah. Walaupun tidak ada
ini resmi, penutupan resmi dari pemerintah. Cuman yang dilakukan oleh pihak terkait di Pelabuhan Sanur itu membatasi wisatawan yang akan datang ke Penida. Itu pertama. Terus yang bisa kita lakukan di sini, yang pertama kita tetap karena prinsip kita pendidikan, kita tetap melanjutkan pendidikan, kita memperdalam. Yang pasti kita bisa lakukan saat-saat sekarang, kita ngoprek-ngoprek alat. Jadi semua alat itu kita bersihkan sambil belajar lagi gimana cara segala macam. Bongkar pasang regulator, balance, unbalance, semuanya kita pelajari. Seperti yang Pak Sabra bilang tadi, dry training lah gitu, yang nggak memerlukan untuk masuk ke air. Itu yang bisa kita lakukan. Untuk sekarang, mungkin itu sudah kita lakukan 2 minggu terakhir, kurang lebih 2 minggu terakhir. Nah, untuk kedepannya, kalau keadaan masih seperti sekarang, dengan kondisi tim sudah kita rumahkan 50%, mungkin yang kalau untuk kegiatan mungkin yang hanya bisa kita lakukan ya bagian pendidikan. Seperti yang Pak Sabra bilang tadi, bagian knowledge diving-nya akan kita tambah. Kalau kita, karena kru kita 100% lokal, pendidikan bahasa Inggrisnya kita tambah. Mungkin hal-hal seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan saat sekarang. Oke. Seperti itu. Jadi benar-benar udah nggak ada tamu ya, blast ya sama sekali. Kosong sama sekali. Karena gini, kalau boleh saya menyambung dari apa yang disampaikan Bang Riki tadi, dengan keadaan sekarang menyebarnya COVID hampir semua provinsi se-Indonesia, sementara balik lagi ke bahasan kita ya, gimana menyingkapi keadaan sekarang, pandemik yang ada sekarang terhadap bisnis diving. Yang terjadi sekarang di kita kan untuk pembatasan secara resmi dari pemerintah untuk menutup penyeberangan secara resmi nggak ada. Terus untuk kalau dari warga negara asing WNA itu resmi nggak dibolehkan untuk datang, khusus ya bicara di Penida. Tapi gini, kita pun kalau dilihat dari sisi manajemen, kita yang punya tim di sini gitu Bang, rasanya kalau persepsi saya itu sangat bergantung ke pemerintah. Karena apa tindakan yang kita lakukan, kita kan mesti punya dasar. Contoh yang ada sekarang yang kita lakukan adalah merumahkan semua staf 50%. Kerja 50%, gaji pun 50%. Tapi seandainya ini berlarut sampai 3 bulan ke depan, mungkin dapat dibayangkan oleh teman-teman semua, kita yang berposisi sebagai yang manajemen, itu kita harus gali lubang tutup lubang. Kalau misalnya keadaan ini sampai 3 bulan, 6 bulan ke depan. Nah, yang Bang Riki sampaikan tadi, kita tidak bisa bergantung sepenuhnya ke pemerintah. Kalau maksud saya, kalau yang ada di benak saya, ini sangat bergantung. Karena wisata diving, khususnya yang berada di Nusa Penida, umumnya yang berada di Bali, itu 100% bergantung terhadap konsumen. Konsumennya dibatasin, penerbangan nggak ada, penyeberangan nggak ada, otomatis wisata diving di sini, industri diving mati total. Baik yang punya grup lokal maupun yang mengandalkan tamu asing walk-in datang langsung ke dive center. Kalau konsumennya yang dibatasi, otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya yang bisa kita lakukan seperti hal tadi, mengampanyekan seperti yang Pak Sabra sudah jelaskan tadi. Cuman secara real di lapangan kita 0% hakipukan itu cuman Bi, hilang Bi. yang sangat gantung ke pemerintah. Oh ya. Okay. Halo. Ya oke, terus lanjut. Bang. Ya, kenapa saya bilang sangat bergantung ke pemerintah? Satu, seandainya ditetapkan pure dari pusat, semua pariwisata ditutup. Karena di Bali sendiri pun, seperti yang saya dapat informasi di Amet, Tulamben,
dan sekitarnya, itu yang ditutup akses ke sananya. Seandainya ada yang datang dari satu titik pakai kapal ke tempat sana, itu nggak ada masalah. Dan di Penida pun yang terjadi seperti itu. Yang dibatasin itu orang yang nyebrangnya. Tapi kegiatan divingnya tidak ada pembatasan sama sekali. Yang mau diving tetap aja diving, kita pakai boot, jalan mau shore entry, mau pakai boot, kita masih ada yang melakukan. Termasuk kita pun belakang saya laut, kita langsung dari sini langsung diving itu masih memungkinkan karena tidak ada surat resmi dari pemerintah untuk membatasi seluruh kegiatan wisata, khususnya wisata diving. Itu pertama. Seandainya itu dilakukan resmi, hanya dalam jangka waktu 14 hari semua kegiatan pariwisata dibekukan. Kan jelas kita akan langkah kan jelas nih, 14 hari ke depan kita stop, karena himbauannya seperti itu. Yang kita rasakan sekarang, seolah-olah pemerintah ataupun pihak yang terkait melemparkan ke para business owner, para lokal, untuk terserah nih, anjurannya seperti ini, terserah anjurannya mau diikutin atau enggak, nanti kalau ada apa-apa, lu tanggung sendiri. Kan kasarnya seperti itu jatuhnya. Kita mau menonaktifkan karyawan kita pun, dasar kita apa? Karena dari pemerintah cuman menganjurkan di rumah aja. Di rumah aja ini mau kita rumahkan tanpa gaji sekalipun, kan sama-sama berat kita. Tim kita, misalnya teman-teman kalau yang punya tim, beberapa tim kan pasti dia ada yang 100% penghidupannya dari diving. Kalau itu kita stop sama dasar, itu kita pun jadi beban moral di kitanya. Nah, itu satu. Kenapa saya bilang ini sangat bergantung ke pemerintah. Kebijakannya mau seperti apa, mau ditutup 100% pun nggak masalah. Mau ditutup, nggak ditutup, ada risikonya. Kita nggak ditutup pun, risiko penyebarannya ada. Toh sekarang, yang terjadi di sini, pasar tetap ramai, pelabuhan tetap berkumpul orangnya, di Banjar orang masih ada kumpul, itu yang terjadi sekarang. Jadi nggak jelas gitu kebijakannya mau menyelamatkan sektor pariwisata atau enggak gitu. Atau cuman gini aja, oh kita lihat nih siapa yang bisa bertahan, owner-owner bisnis yang bisa bertahan setelah pandemik ini berlalu, mungkin dia bisa bangkit lagi. Kan berat kalau kondisinya diserahkan ke sistem seperti itu. Gitu yang saya maksud. Terus mengenai 3 poin yang dikasih tahu dari Mariki tadi, kondisi yang ada pandemik sekarang kondisi kita lagi darurat. Setelah ini kita bisa lewatin recovery, baru normalisasi seperti mengembalikan seperti sedia kala. Nah, kondisi darurat ini kalau menurut saya seandainya teman-teman di sini ada yang berwenang untuk menyampaikan ke pihak terkait, pemerintah atau apapun itu, kondisi darurat ini 100% itu di tangan pemerintah kalau menurut saya. Mau ya seperti tadi mau dinyatakan kondisi kita darurat, ya tutup semuanya gitu. Sementara sekarang kita masih, kalau di lapangan Bang ya, kita masih punya grup yang mau datang ke sini. Penerbangan lokal kan masih oke, masih bisa dilakukan. Nah, yang satu sisi kita pengen untuk ikut campur tangan membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus ini. Satu sisi kru kita butuh makan. Gitu. Jadi jadi si malakama kita dengan kondisi sekarang, kita jadi aduh mau terima tamu nyebrang ke sini susah walaupun itu lokal, cuman masih memungkinkan sih karena beberapa penyeberangan bisa kita lobby untuk ini ada tamu kita mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Cuman di sisi lain, wah ini kalau di Nusa Penida ada kena virus nanti cuman kalau ini nggak kita terima ini nggak makan, nah, kan gitu jadinya gitu. Jadi saya sih dari obrolan kita ini kalau misalnya ada pihak terkait yang bisa menyampaikan ini untuk sektor pariwisata, saya rasa ini sangat bergantung ke pemerintah. Kebijakannya mau seperti apa? Mau ditutup pariwisata, tutup dulu. Jelas nih kita semua owner pariwisata 14 hari ke depan nggak ada ngapa-ngapain, tutup. Karena nggak tahu juga, mungkin ada ibu atau bapak dokter di sini yang bisa menjelaskan apakah kita kalau diving virus tersebut, kalau yang saya baca-baca secara awam, di virus apapun itu yang masuk, kecuali virus yang emang berkembang di laut atau bakteri yang emang berkembang di laut, yang masuk ke laut itu
nggak bisa bertahan di waktu yang lama. Jadi menurut saya diving sih kalau untuk kita kaitkan dengan COVID-19 itu diving aktivitasnya itu nggak terpengaruh sama sekali. Cuman bisnisnya yang sangat terpengaruh. Itu yang dapat saya inikan. Jadi kondisi darurat sekarang sangat bergantung gimana kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan pariwisata. Karena dibilang mati suri. Dibilang bertahan, ya mungkin yang modal besar bisa bertahan. Atau yang usaha rumahan tutup sama sekali. Nanti pas kondisi udah mulai membaik, buka lagi dari nol. Mulai lagi langkah 1, langkah 2, langkah 3, mulai lagi. Kan berat seperti itu. Jadi kondisinya sekarang kalau menurut saya agak abu-abu gitu Bang ya. Jadi nggak, kita mau melakukan apapun jadi tersendat. Ya, Nah, gitu. paham. Oke, thank you, Bi. Oke, berarti ya sebenarnya itu bakal gue lempar juga sih. Jatuhnya pertanyaan gitu. Oke, sekarang Om Riki, apakah ingin menanggapi kita anggap Om Arbi merupakan pelaku industri wisata selam yang benar-benar dia lagi di lapangan. Ya. Jadi belum jelas nih, ini mau sedangkan teman-teman di Penida pengen ikutan ngebantu pemerintah, tapi surroundingnya kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Thank you, Di, apa kabar? Baik Bang. Ya, jadi sebenarnya yang perlu dirasakan kita ini semuanya merasakan yang sama. Tadi masukan dari Pak Sabra bagus sekali juga terkait alternatif apa yang bisa lakukan terhadap course of diving course online atau e-learning. Tapi gini, supaya memang teman-teman juga tidak melihat ini abu-abu. Di saat ini memang seluruh dunia ini kan menyatakan adalah pandemik, bahwa memang tadi yang saya bilang, saya percaya ini kita sekarang ini lagi diuji sama alam ya, terkait dengan virus tersebut. WHO juga udah memberikan warning sebenarnya dari Januari ke seluruh dunia. Saya benar-benar sedih karena sedihnya itu salah satu yang terbesar untuk mentransmit virus ini memang di industri. Salah satunya adalah industri pariwisata. Karena exchange of manusia, hubungan antar manusia dari negara dan satu negara ke negara yang lain itu terjadi di situ. Indonesia kan salah satu yang paling terakhir ya untuk menetapkan bahwa memang kita ini dalam situasi pandemi itu. Tentunya saya bukan membela pemerintah di sini, tapi saya melihat kita itu benar-benar lagi hot-hotnya terhadap pariwisata sebenarnya sebelum pandemik ini terjadi. Ya, pengembangan dan investasi pariwisata di Indonesia itu lagi lari, lagi kenceng sekali gitu ya. Dan bahkan di kita sendiri lagi campaign Indonesia adalah the world dive destination. Kita sendiri di asosiasi itu lagi baru campaign itu sebenarnya, the world dive destination. Ternyata ini terjadi gitu. Nah, saya setuju sama Abi. Kebijakan menentukan pergerakan ruang hidup masyarakatnya sendiri, baik itu masyarakatnya atau industrinya. Jadi, tapi gini Bi, saya di pusat di Jakarta saya melihat saya teriak ke kiri, saya teriak ke kanan gitu kan terkait krisis ekonomi, tapi yang saya mau tekan sama teman industri semua, tolong jangan melihat ini dari sudut ekonominya saat ini karena memang kita lagi sulit bertahan ya untuk kesehatan kita sendiri. Gitu.
Nah, memang betul di Bali atau di daerah-daerah lain tidak separah di daerah Jakarta. Sekarang menjadi Jabodetabek adalah epicentrumnya. Kalau misalnya pemerintah membiarkan domestik market atau aktivitas ekonomi secara domestik, ini juga berbahaya untuk menularkan ke pulau-pulau lain. Yang tadi di awal saya bilang bahwa memang jangan sampai Pulau Jawa udah rame dengan virus tersebut, terus pulau lain malah tertular dan akhirannya destinasi kita ambruk. Itu saya khawatir sekali sebenarnya dari kacamata industri ya. Jadi sebenarnya dibilang kenapa nggak ditutup aja sih sekalian, pemerintah menutup, pemerintah juga membuat satu kebijakan yang strict, yang firm, ya karantina wilayah atau lockdown. Nah sebenarnya kalau istilah saya ini kita dibilangnya itu slow down. Jadi pelan-pelan sebenarnya ditutup, tapi tanpa adanya kebijakan tersebut. Nah, ini memang rugi di industri kita, nomor satu. Kedua, industri konstruksi itu rugi. Habis itu industri transport itu udah ambruk total. Jadi saya setuju kalau misalnya memang itu menjadi kebijakan atau pemerintah itu sangat penting ya. Tapi saya juga jujur sebagai ketua umum asosiasi kita tidak bisa berbuat banyak terhadap kebijakan tersebut. Nah, agar clear bahwa memang yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya mereka ingin sekali menutup keseluruhan, mungkin satu negara gitu, tapi tidak mungkin, itu akan menimbulkan chaos yang besar dan bisa menimbulkan riots ya. Itu apalagi di Pulau Jawa ya yang banyak pendatang, yang pekerja informalnya juga besar ya. Itu memang, tapi setelah saya lihat secara ekonomi kan masyarakat yang ke bawah itu, yang informal itu kan jumlahnya tetap lebih besar masyarakat yang memang menuju ke level menengah ya. Jadi kayak teman-teman yang punya usaha itu sebutnya memang teman-teman yang menuju ke level menengah. Sebenarnya yang menuju ke level menengah atau menengah itu jumlahnya lebih banyak saat ini di Indonesia karena kita lagi di satu titik yang memang masyarakatnya lagi menuju ke mandiri gitu loh. Jadi usaha-usaha tuh lagi bangkit dan usaha profesional juga banyak dan lain-lain. Ini sangat berdampak sekali ke kita. Justru saya juga pribadi merasa saya harus ngidupin staff-staff saya dengan kondisi kita tidak ada pemasukan. Di satu sisi saya mesti hidupin keluarga saya sendiri, dan di satu sisi saya harus mempertahankan usaha-usaha saya. Nah, yang bisa saya bilang di sini clear bahwa memang kita dalam situasi darurat. Nah, clear juga memang pemerintah punya peranan sangat besar di sini gitu. Clear juga seandainya memang secara undang-undang atau secara peraturan, kalau misalnya memang di karantina wilayah, ya karantina wilayah itu sebenarnya sama aja seperti lockdown, itu memang tanggung jawabnya pemerintah. Tapi jujur saya tidak melihat pemerintah di sini cukup punya kapasitas terhadap menghidupi 270 juta orang. Ya, 270 orang dikali 10.000 perak aja itu udah 2,7 miliar sehari. 10.000 perak itu satu kali makan orang gitu. Nah, jadi berat buat mereka. Saya jujur saya di sosial media saya cukup secara pribadi ya, saya cukup keras untuk bilang saya minta karantina wilayah untuk wilayah Jakarta supaya memang tidak menyebar ke tempat yang lain gitu. Nah, yang tadi saya bilang jangan terlalu berharap dengan pemerintah. Yang saya maksud begini, untuk ketahanan kita sendiri, tolong teman-teman bisa melihat dirinya sendiri untuk bisa bertahan ya, bagaimanapun caranya gotong royong ya. Ini baru di bulan Maret, bulan April ya, kita nggak terbayang ya di saat memang kita harus menghadapi ini 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya gitu loh. Uang yang tabungan kita juga akan habis, beras juga mungkin akan menipis, yang tadinya kita bisa makan setengah liter satu porsi mungkin bisa jadi berubah menjadi 2 liter cuman ya akan menurun semuanya. Jadi
buat saya secara pribadi, saya mengarahkannya bahwa memang jangan terlalu kita bergantung sama pemerintah, tapi ada orang-orang atau memang ada perkumpulan asosiasi seperti APUSI, ya kan, atau pelaku industri seperti SSI, Pak Sabro, yang dimana memang juga di sini bisa memberikan masukan-masukan. Sedikit mungkin kalau boleh sedikit share dokumen Mas Admin, ini juga yang sudah kita laporkan ke apa namanya, yang sudah kita laporkan ke Kemenpar, bahwa memang nge-share-nya gimana caranya lo? nanti saya yang nge-share di sini, izin dulu aja. Oh. Bisa ya nge-share gitu? Gue nggak tahu tuh caranya. Bisa, Bos. Oh, oke. Nah, ini asosiasi akan membuat laporan yang nyata dari para anggota atau non anggota. Jadi kalau teman-teman di sini bukan non anggota, monggo silakan masuk aja dulu tanpa biaya. Biaya kan sebenarnya setahun 500.000 ya, hanya untuk bayar internet dan lain-lain. Itu kita pasti memang dari secepatnya ya, bisa dilihat ya dokumennya ya. keren juga lu, Ki. Ini gimana? Ajarin gue ya ntar ya. Jadi untuk informasi setiap bulan, ini sebenarnya laporan yang bulan Maret ya, teman-teman. Kondisi di bulan Maret, nanti di April pertengahan kita akan share lagi kuesioner bentuk Google Form ke teman-teman pelaku industri di daerah, supaya memang kita bisa kasih live update. Apa yang bisa saya lakukan? Kenapa ini dibilang namanya situation report? Di dalam sebuah ini, jadi memang setiap bulan tuh ada laporan situasi industri yang memang kita kirim ke sana untuk kita diskusi. Sekarang pemerintah kalau di pusat, teman-teman, pemerintah lagi kalang kabut kalau di pusat, gitu loh. Jadi apa yang teman-teman lihat di media itu sebenarnya terjadi, bahwa memang di pusat sama daerah tidak sinkron. Ini krisis leadership dan krisis komunikasi sebenarnya, ya. Bahkan terminologi dalam kebencanaan dalam ngurusin COVID ini juga banyak yang apa sih? Yang satu ngomong lockdown, yang satu ngomong karantina wilayah, yang satu ngomong karantina kesehatan, yang satu ngomong jadi semuanya masih dalam situasi seperti itu, gitu. Oke. Ya, ini profil anggota bla 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 dari Bali juga salah satu yang paling banyak, 19,9 15,9% mungkin ya. Sabar nanti kalau nanti link yang berikutnya saya minta tolong untuk bisa di-share ke teman-teman dive center ya Pak, di SSI, atau ada teman-teman yang mewakili agensi lain, minta tolong di-share biar memang data ini akurat gitu. Dan di sini kita sebenarnya diuji juga perkumpulan kita untuk kita sebenarnya semuanya bisa bersatu apa tidak gitu loh. Kita harus ngilangin semua ego-ego dan kita harus bersatu utuh industri ya. Jadi ini yang jadi memang yang sudah terlihat bahwa memang nomor satu memang di Indonesia itu sertifikasi selam, jasa perjalanan wisata, sebenarnya persewaan alat selam, penjualan alat selam, lift boat, dan training lainnya yang terkait. Mayoritas pelaku wisata melayani kurang dari 30 orang per bulan ya. Ini rata-rata ya. Oke. Fakta yang pertama adalah penurunan jumlah tamu, klien atau murid sertifikasi. Ini di bulan Maret udah mulai turun, teman-teman semua. Ya. Nomor 2, permohonan atau permintaan pembatalan perjalanan udah mulai ada. Ya. Dan permintaan pembalian pembayaran juga udah mulai terjadi di bulan Maret ya. Di saya 24 orang dari Italia udah cancel pada bulan Maret tuh, karena mereka lockdown yang pertama tuh.
pengurangan tenaga kerja, kendala dan lain-lain. Kinerja usaha juga kalau teman-teman lihat di sini di bulan Maret dive courses itu udah mulai turun, ya. Dive trip juga mulai turun dan seterusnya. Jadi ini yang udah kita laporkan. Mana Is? Ya, efisiensi usaha, pelaku usaha yang mengurangi tenaga kerja itu 25% di bulan Maret. Saya yakin di bulan April itu akan meningkat. Pelaku usaha mengubah kebijakan harga dan pembatalan itu 43%. Pelaku usaha yang akan menjual aset-aset ada yang udah mulai mengarah ke sana. Pelaku usaha yang beralih memanfaatkan solusi daring tinggi. Jadi sebenarnya teman-teman udah paham, mengerti bahwa memang dive centers ini ada satu alternatif adalah stay at home and dream diving by doing e-learning courses gitu ya. Yang tadi Pak Kabel bilang itu benar, kayak dry courses itu banyak kan, banyak contohnya ya kayak program dan lain-lain lah ya, scuba minggu atau dan lain-lain lah yang tanpa dan itu bisa dilakukan dan itu cukup berhasil, Mas. Di saya sendiri 2 minggu lalu saya campaign terkait online learning terhadap Dive Master Program. Saya ada murid 2 sekarang gitu. Tapi saya juga bilang bahwa memang kita bisa menjalankan sesi teorinya saja. Sisanya itu nanti kalau semuanya udah balik lagi ke dalam fase pemulihan atau dinormalisasi. Ya, beban kredit, pelaku usaha yang memiliki beban kredit di bank 40% juga ya, dan stimulus yang memang sudah dilakukan sama pemerintah dari pusat. Ini dari pusat, dari tinggal di daerah itu masing-masing daerah nge-push untuk supaya memang ini dijalankan. Ya, perluasan jaminan sosial, ya kan, BPJS itu juga bagi teman-teman yang memang dipulangkan tanpa gaji atau memang kena PHK itu ada jaminan, ada tambahan dari BPJS. Pembebasan biaya listrik yang 3 bulan hanya untuk sampai yang diskon 50% ke 900 VA bersubsidi. Pembebasan PPh 21, pembebasan PPh impor untuk 19 sektor tertentu, pengurangan PPh 25 menjadi 30%, restorasi PPN untuk 19 sektor, penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema kredit usaha rakyat. Ya, jadi emang ada relaksasinya lah. Ini usulan yang memang kemarin kita dapat, ya, yang kita masukkan ke Kemenpar. Jadi nomor 1, pemberian fasilitas kredit usaha khusus untuk bantuan modal kerja. Ya, kenapa? Karena memang mungkin pengusaha atau dive centers masih butuh untuk yang tadi kayak Bu Tea bilang ada yang dibayar 50% dan lain-lain, tapi tetap lama kalau ini berkelanjutan, kalau ini sampai berkepanjangan. Ini kita pasti pengusaha itu akan butuh dana bantuan untuk operasional ya. Pembelian di depan paket-paket wisata itu juga kita udah usulkan juga ke mereka. Maksudnya apa? Jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini kan mereka gimana caranya paket wisata itu saat ini dibeli tapi memang nanti dimanfaatkan nanti setelah memang kondisi udah normal gitu. Jadi tetap maksudnya paket-paket itu tetap dibuat, dimasukkan. Mungkin nanti saya coba bantu untuk ngumpulin dari teman-teman yang ada di sini. Kalau misalnya memang ada paket-paket ya, paket-paket misalnya dive trip, tapi mungkin bisa dipakai di bulan Desember, di bulan Januari tahun depan, atau seperti something like that lah. Mempercepat lelang atau relasi proyek, pengadaan jasa dan produk terkait wisata bahari dan pekerjaan bawah laut di lingkungan pemerintah. Jadi saya setuju sama teman-teman yang di daerah itu, saya ngelihat juga masih banyak yang suka diving, tapi rata-rata divingnya itu ada yang urusannya untuk konservasi gitu ya, ada yang urusannya yang lain. Cuma saya ingin mengingatkan ke teman-teman, tolong masing-masing agensi kan sudah memberikan rekomendasi. FSI, PEDI, NAWI, dan semua agensi memberikan rekomendasi terkait wabah COVID ini ya, terutama terhadap alat ya. Alat kita harus tetap disinfektan, ya kan? Pakai apa sih disinfektan? Ya bisa pakai Dettol, ya kan, bisa pakai macam-macam lah. Yang penting dia kalau bisa cari yang bahannya food grade atau memang jangan
jangan pinjam pakai alat-alat itu gitu loh. Tapi bukan untuk kita bekerja wisata ya di sini ya. Mungkin di daerah itu kan banyak teman-teman yang dia ada nanam terumbu karang. Dan saya juga sangat menganjurkan sekali bahwa memang jangan sampai terumbu karang kita atau ikan-ikan yang ada atau dive spot kita malah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, kriminal ya, punya celah, dive spot kita malah dicolongin gitu kan terumbu karang atau ikannya gitu karena tidak ada yang jaga. Yang tadinya biasanya memang ada yang diving di situ, sekarang nggak ada yang diving di situ. Jadi takutnya malah ada maling di laut gitu loh, kasarnya begitu ya. Ya tolong misalnya memang terpaksa harus melakukan pekerjaan bawah laut, tolong safety measure terhadap equipment dan juga social distancing antar body itu tetap dijaga, ya. Tetap dijaga gitu loh. Dan jangan dulu untuk menerima tamu kalau bisa, jangan dulu gitu loh. Saya berat ngomongnya seperti ini, tapi emang saya juga akhirnya mesti nolak gitu loh tamu yang nekat ya, kecuali tamu online. Ya, tetap melakukan promosi destinasi wisata, misalkan dengan menggelar pameran eksibisi secara daring. Ini penting masukan ini, penting sekali. Kenapa? Karena kalian punya komunitas kalian sendiri. Ya, orang-orang yang pernah belajar sama teman-teman di dive center masing-masing itu menjadi anggota kalian. Orang-orang yang pernah ngikutin trip sama dive center kalian masing-masing itu adalah teman-teman kalian. Nah, dari sekarang itu udah mulai dirangkul gitu loh. Buat WA group khusus sama mereka atau Facebook group, ya kan? Tetap interaksi sama teman-teman itu selalu dijaga gitu. Jadi supaya memang mereka juga bisa mensupport kita di depannya gitu. Kebayangkan seandainya memang ini berlangsung misalnya 3 bulan, 6 bulan atau panjang banget masyarakat tidak bisa berwisata ya. Dan apalagi orang-orang yang memang orang-orang luar negeri yang udah biasa diving di Indonesia, mereka pasti akan kangen sekali ya. Itu kita juga akan ngalamin shock of market juga nantinya gitu. Jadi shock of market which is ramai orang mau datang, ya kita seneng gitu ya, tapi kapasitas kita juga harus siap dengan melakukan itu gitu. Nah, jadi tolong juga tetap melakukan promosi destinasi wisata, misalkan dengan menggelar pameran eksibisi secara daring. Di Asik itu campaign ya kan, Dive Tomorrow ya kan, Dive Tomorrow, Travel Tomorrow, itu hashtagnya. Ya kan, yang di mana memang kita mungkin akan buat kayak mendorong teman-teman kita untuk sharing postingan terkait foto-foto diving, video diving di sosial media gitu, untuk membantu supaya memang the dream of diving itu tetap ada. Ya, the dream of diving is penting. Ya, di mana memang ya di rumah kita jadi tetap masih ngebayangin laut, diving di Tulamben, Penida, di Maluku, ya kan, di Ambon, di Banda, di Raja Ampat, Komodo, dan lain-lain semua. Itu saya minta tolong untuk tetap tetap aja terus berjalan gitu ya. Tetap berkomunikasi sama dunia melalui sosial media, kegiatan positif kita atau memang sesuatu yang pernah kita lalui sebelum COVID ini gitu. Paham. Jadi mungkin pencerahan saya seperti itu. Sekali lagi asosiasi tetap mendampingin pemerintah dalam hal ini untuk kita tidak ketinggalan kereta gitu loh. Jadi sekali lagi di industri pariwisata, di industri aktivitas atau di activity industri ya, itu selam itu bukan satu-satunya, tapi memang kita salah satu yang terbesar di industri di industri pariwisata untuk minat khusus ya. Kita salah satu yang terbesar. Jadi teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita kayak yang yang industri surfing, mereka juga sama gitu, bermasalah, yang mancing, yang surfing, yang lain-lain gitu ya. Memang di industri kita yang salah satu yang sangat masif ya, mulai dari snorkeling, scuba diving ya, habis itu mulai dari free diving, hookah atau sea walker itu lumayan banyak. Cuman ya sekarang memang shutdown gitu loh. Nah, kita tetap push kok pemerintah. Kita tetap push supaya memang mereka lebih firm agar secara legitimasi, yang tadi Abi bilang tuh legitimasi. Kalau misalnya memang pemerintah bilang ini
karantina wilayah semuanya stop, yes, berarti ada sebuah pernyataan yang yang menjadi landasannya. Menjadi landasannya itu yang maksudnya Abi tadi, menjadi landasannya bahwa memang yang nggak bisa datang ke Indonesia karena ini, gitu, nggak bisa terbang ke Bali ya karena ini, gitu loh. Nah, cuman memang saat ini saya rasa landasan yang dibilang sama Pak Jokowi adalah PSBB, ya kan, pembatasan sosial berskala besar itu sebenarnya sudah masuk di dalamnya adalah karantina wilayah. Nah, jadi tapi yang harus melakukan itu adalah si gubernurnya, gitu loh. Ya, ini yang harus kita dari birokrasi atau politik yang ada, gitu ya. Kita nggak bisa samain nih kayak misalnya kayak di Itali. Di Itali lockdown, di Malaysia sekarang lockdown, ya kan. Saya rasa juga Pak Jokowi di sini juga mungkin punya pandangan tersendiri gitu ya, yang nanti kita akan melihat dampaknya di kita itu seperti apa gitu loh, untuk industri dan juga untuk pribadi gitu ya. Paling itu ya, tapi tetap kita kawal terus, dan mungkin yang di daerah udah harus mengawal pemerintah daerah gitu, karena tidak mutlak. Jadi apa yang ditentukan oleh Pak Jokowi di pusat itu pertimbangan di daerahnya akan menyesuaikan gitu loh. Tapi saat ini di pusat sudah keluarin kan SK-SK-nya semua. Mungkin kalau teman-teman belum ada SK-nya, atau sebenarnya di grup WA-nya si Pusi ada, udah saya share juga ya, di situ keputusan presiden, perpres dan lain-lain, supaya memang di daerah itu dilakukan. Gitu. Jadi tadi saya minta untuk kita jangan bergantung sama pemerintah. Sebenarnya begini, saya minta untuk kita bisa berpelukan, kata Bu Tea tadi, bahwa memang tetap kita harus siap ngadepin untuk survive di darurat ini. Ya, survive di darurat ini adalah untuk kita satu, sehat dan tidak lapar, gitu loh. Dan pemilik usaha seperti saya, Bu Tea, dan juga teman-teman yang lain, Pak Sabre, dan mungkin ada yang lain juga di sini juga, kita juga udah mempersiapkan diri kita juga supaya jangan sampai bangkrut total. Jadi kalau dibilang dunia bisa reses terhadap ekonomi, kenapa nggak kita coba istirahatkan dulu usaha kita, ya, supaya memang kitanya juga sehat, pemilik sehat, staf sehat, ya, alamnya juga sehat, gitu loh. Alam laut ini penting juga, gitu ya, untuk bisa dilihat bahwa memang mereka juga butuh waktu untuk healing juga. Berapa banyak dive spot itu dalam belakang ini kita eksploitasi terus, mungkin mereka juga butuh waktu untuk sehat ya, untuk bisa. Tapi lembaga seperti Pusi dan juga perusahaan-perusahaan yang lain, kita tetap strict, dan kita juga tetap untuk bisa mengutarakan keinginan kita di industri kepada pemerintah, gitu ya. Itu tetap berjalan terus. Bahkan ke depannya saya minta teman-teman di sini juga untuk bisa bantu saya dan pengurus yang ada, karena kita juga rata-rata kita di Jakarta pengurusnya, dan kita juga salah satu yang terdampak yang terbesar gitu ya terhadap COVID ini gitu. Jadi saya butuh bantuan daerah juga gitu ya, untuk bisa kompak dan bisa menyuarakan kondisi di lapangan seperti apa gitu. Jadi seperti itu mungkin Bang Admin dan teman-teman, ya kan. Cuman mesti diingat ya teman-teman, virus ini tidak akan berhenti menular, ya. Virus ini tidak akan berhenti menular, ya. Jadi yang masih muda, alhamdulillah, ya kan, karena masih kuat, ya kan, badannya. Jadi kalau misalnya memang tertular pun juga daya tahan tubuhnya masih kuat. Tapi kesian teman-teman yang memang sudah di umur yang rentan gitu ya, 50 tahun ke atas itu umur rentan sekali soalnya gitu. Informasinya seperti itu. Dan bahkan informasi di South Korea, teman-teman di South Korea itu banyak korban meninggal dunia itu yang umur 50 tahun ke atas. Karena yang muda itu kagak mau dibuangin.
ya kan, tidak mengikuti aturan. Jadi yang muda yang menularkan yang tua akhirnya. Jadi saat ini kondisinya seperti itu di South Korea. Jadi mungkin ya, mesti ingat itu dulu gitu. Tapi kita tetap fight untuk supaya ini bisa berjalan secepat mungkin lah. Saya juga intinya seperti itulah. Jadi kedepannya pokoknya saya butuh bantuannya teman-teman untuk bisa mempush pemerintah dan juga nanti terutama di recovery phase, di fase recovery ini udah tanggung jawab kita rame-rame untuk kita merecover industri kita. Ya. Back as the principle of the safety ya. So our own safety and after that the other safety juga. Oke. Terima kasih banyak Om Riki. Sebelum kita tutup, kita pengen denger nih teman-teman yang di Ternate, ada Om Fanny Rompas dan teman dari Manado Om Nelson. Di sana nggak usah sedikit aja ceritain keadaan sekarang di sana gimana. Mungkin bisa dimulai dari Om Fanny Rompas. Om. Bentar. Nggak ada, Om Fanny yang hilang. Oke, Om Nelson mungkin. Oh, ngilang juga. Ya udah. Kalau begitu. Bentar. Pernah dengar suara gue nggak sih? Dengar. Oke, kalau gitu mereka menghilang. Sebenarnya gue pengen dengar cerita mereka sih, keadaan sekarang di Ternate gimana, di Manado gimana. Mungkin sama kayak yang Arbi cerita. Semua semua dive center udah pada nutup, tapi ini masih ada yang buka, masih ada yang lokal-lokal aja masih bisa diving. Tapi emang yang bule-bule udah nggak bisa, atau enggak yang dari luar kota udah nggak bisa diving lagi. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Terima kasih banyak semuanya. Oh ya, kenapa Bi? Lu mau ngomong apa? Oke, terakhir ya Bi. Menarik. Terima kasih tadi Bang Riki usulan yang disampaikan ke pemerintah. Kalau bisa satu lagi usulan, mungkin yang sudah teman-teman lihat sekalian yang beredar di Facebook, WhatsApp, grup atau segala macam mengenai renewal untuk instruktur maupun dive center maupun apa itu. Secara kita Indonesia salah satu tujuan diving terbesar di dunia. Kalau boleh mengusulkan, Bang Riki seandainya bisa mengusulkan, kita minta pemerintah yang minta ke organisasi diving itu untuk apapun lah kebijakannya. Mau kita minta sih gratis ya, cuman apapun kebijakannya yang bisa dikasih oleh setiap asosiasi untuk tahun ke depan, otomatis 2020 ini wisata diving boleh dibilang anjlok pasti. Karena seandainya kondisi darurat dilewati, recovery kita jalani bersama, untuk normalisasi lagi, seenggaknya tahun depan kita baru bisa ngomong lagi untuk wisata diving, kalau menurut saya. Jadi, seandainya memungkinkan, minta pemerintah untuk ngasih, untuk mengirimkan surat kah istilahnya, atau seperti apa, ke asosiasi semua asosiasi diving untuk memberikan sesuatu lah untuk diver-divernya, untuk instrukturnya, untuk dive centernya, karena secara, kenapa saya pede bilang seperti itu, Indonesia salah satu negara tujuan diving terbesar di dunia. Jadi kalau menurut saya sih itu mungkin ya, nggak tahu gimana efeknya, cuman seandainya itu bisa dilakukan mungkin sangat membantu. Gitu. Mantap, Bi. Akan ditampung sama Om Riki sepertinya. Teman-teman, ini kan kita episode 1 nih temanya. Nanti akan ada episode berikutnya. Semoga teman-teman masih tertarik dengan narasumber yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Jadi karena sepertinya kata Om Riki masih lama nih kayaknya kepanjangan si pandemik ini dan belum ketemu vaksinnya ya. Ada baiknya kita seperti ini secara rutin. Membuat chemistry di antara kita semua.
Saya pikir itu aja. Yang memang di belakangnya atau di depannya laut, nikmatin aja. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya teman-teman. Foto dulu dong rame-rame. Foto Oh ya, rame-rame. foto. Bentar. Ini yang ini jangan pada ngumpet dong. Iya dong. Keluarin ayo mukanya. dong. Mukanya. Dadah semua. Keluarin mukanya. Itu ada Pak Adrian, ada Nadila, Om Baba, ya Kak kan? Karina, Oke, sign Om dong. Oke, Adrian. sign. Oh iya, Ayo, oke, tadi. sign. Oke, sign. Bangun Timur. Udah belum? Belum lengkap. Sukses kalian, sehat-sehat ya. Yang di foto. Iya, foto dulu bentar. Kakak Ervina, Kakak Nadila, Kakak Firda. Ya. Kair. Oke. Sign oke. Satu. Oke, guys. Oke. Ya. God bless you all. Stay safe. See you next episode. Take care, stay safe. Sukses teman-teman, sehat-sehat. Sehat semuanya. Thank you banget. Thank you. Ilmunya. God bless you. Bye. Om Timur. Bye. Karina. Oh, apa sih? Sabo.